Pernahkah Anda merasa kesulitan saat belajar mengatur kebiasaan kecil yang mengubah hidup Anda? Di video kali ini, saya akan membagikan tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras mati-matian, tapi hasilnya nol? Kamu lihat orang lain sukses, kamu pikir mereka pasti melakukan satu hal besar yang luar biasa. Sementara kamu merasa stuck. Dan ini yang paling menyakitkan, kita sering tertipu sama ilusi kesuksesan semalam. Kita pikir untuk dapat hasil yang masif, aksinya juga harus masif. Mau turun berat badan, mau bangun bisnis, mau jago skill baru. Kita menekan diri sendiri untuk melakukan perubahan besar yang mengguncang dunia. Tapi coba dengar ini baik-baik. Kalau pola pikir kamu masih harus langsung besar, kamu sebenarnya sedang menggali kuburan untuk impian kamu sendiri. Hari ini, saya mau ajak kamu berhenti meremehkan hal kecil. Karena disitulah rahasia sebenarnya. Biar saya kasih bukti nyata. Mari kita mundur ke tahun 2003. Ada tim balap sepeda di Inggris, British Cycling. Selama 110 tahun, prestasi mereka itu menyedihkan. Mediocre. Saking parahnya, pabrikan sepeda top di Eropa sampai menolak menjual sepeda ke mereka karena takut image brandnya rusak kalau dipakai tim yang selalu kalah. Lalu datanglah pelatih baru, Dave Brailsford. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyuruh atletnya latihan 20 jam sehari? Tidak. Dia pakai strategi yang namanya The Aggregation of Marginal Gains. Filosofinya sederhana. Cari margin perbaikan kecil, cukup 1% saja, di setiap hal yang kamu lakukan. Mereka memperbaiki hal-hal yang orang lain anggap remeh. Mereka desain ulang jok sepeda biar lebih nyaman. Mereka oleskan alkohol di ban biar cengkeramannya kuat. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih cuma biar bisa lihat debu sekecil apapun yang bisa merusak performa sepeda. Terdengar konyol? Mungkin. Tapi hasilnya? Dalam 5 tahun, tim yang tadinya ditertawakan ini memborong 60% medali emas di Olimpiade Beijing. 10 tahun kemudian, mereka memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 5 kali juara Tour de France. Pertanyaannya, kok bisa? Inilah konsep yang harus kamu tanam di otak kamu sekarang. Habits are the compound interest of self-improvement. Kebiasaan itu seperti bunga majemuk. Secara matematika, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, hasilnya bukan 2 kali lipat. Tapi kamu bakal jadi 37 kali lipat lebih baik. Sebaliknya, kalau kamu 1% lebih buruk setiap hari, sedikit malas-malasan, sedikit makan sembarangan, dalam setahun, kemampuan kamu bakal merosot hampir ke titik nol. Masalahnya, perubahan 1% ini sering gak kelihatan saat ini juga. Bayangkan pesawat terbang dari Los Angeles ke New York. Kalau pilotnya geser moncong pesawat cuma 3,5 derajat ke selatan, itu kelihatannya kecil banget saat take off. Tapi di akhir perjalanan, kamu gak akan mendarat di New York, kamu bakal mendarat di Washington DC, ratusan mil jauhnya. Sama kayak hidup kamu. Makan junk food hari ini nggak bikin kamu langsung obesitas. Belajar bahasa Mandarin 1 jam malam ini nggak bikin kamu langsung fasih. Karena hasilnya nggak langsung kelihatan, kita gampang banget balik ke kebiasaan lama. Kita meremehkan langkah kecil karena kita nggak lihat ledakan hasilnya sekarang. Ini bagian yang paling krusial. Kamu harus paham bahwa waktu itu memperbesar segalanya. Waktu akan melipat gandakan apapun yang kamu kasih makan ke dia. Kalau kamu kasih kebiasaan baik, waktu jadi sekutu kamu. Kalau kamu kasih kebiasaan buruk, waktu jadi musuh kamu. Seringkali kita baru sadar setelah 2, 5, atau 10 tahun kemudian. Tiba-tiba kita sadar, kok hidup gue gini-gini aja? Atau, kok dia udah jauh banget di depan? Itu bukan nasib. Itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari yang kamu pikir nggak ngefek. Sukses itu bukan transformasi sekali seumur hidup. Sukses adalah produk dari kebiasaan harian kamu. Jangan pedulikan seberapa sukses atau gagalnya kamu sekarang. Pedulikan trajektori kamu. Kalau kamu jutawan tapi boros setiap bulan, trajektori kamu miskin. Kalau kamu bangkrut tapi nabung sedikit tiap bulan, trajektori kamu adalah kebebasan finansial. Jadi, berhentilah terobsesi sama hasil akhir yang megah. Berhenti menunggu momen ajaib yang bakal mengubah hidup kamu dalam semalam. Itu fiksi. Mulai hari ini, cari 1% kamu.
Apa satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki hari ini? Baca satu halaman buku? Push up 5 kali? Menabung Rp10.000? Lakukan itu. Ulangi besok. Jangan putus. Biarkan matematika compounding bekerja buat kamu. Ingat, kebiasaan atomik itu kecil, tapi dia adalah penyusun hasil yang luar biasa. Sama seperti atom yang membentuk molekul. Kalau kamu merasa video ini menampar realita kamu, klik tombol like. Kalau kamu mau berkomitmen jadi 1% lebih baik, tulis di kolom komentar, saya siap 1%. Dan jangan lupa subscribe buat video berikutnya di mana kita akan bahas kenapa punya tujuan itu justru bisa bikin kamu gagal. Sampai jumpa, dan terus bertumbuh.